Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Selamat datang di Bandung International Podcast. Kali ini podcastnya bakalan ditemenin sama Puai dan juga kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu ada A.A. Budi selaku lurah dari Kelurahan Ledeng. Yang mana pada kesempatan ini kita berdua bakalan bahas gimana sih rasanya menjadi seorang lurah di Kelurahan Ledeng. Nah, kalau gitu kita langsung sapa aja. Halo A.A. Budi. Halo Teteh Puai, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau A.A. Budi sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu sehat, insyaallah. Oke, nah sebelum kita mulai podcast nih, kayaknya boleh dibuka dulu maskernya, biar diliatin ke masyarakat Bandung. Ya, aduh, mantap. Boleh dibuka lagi. Mungkin warga Bandung bakalan ngerasa familiar gitu sama A.A. Budi, kayak mirip siapa gitu ya? Kayak siapa gitu ya? Iya, kayak mirip siapa. Nanti kita bahas lagi selanjutnya ya. Siap. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke pembahasan ya, A.A. Budi ini udah berapa lama sih menjabat sebagai lurah di Kelurahan Ledeng? Kebetulan saya kurang lebih sekitar 11 bulan ya. Saya kurang lebih dari awal April 2020. Oke. Jadi nggak terasa juga udah mau deket-deket setahun ya ke Kelurahan Ledeng. Gitu. Oke. Nah kalau gitu boleh nggak diceritain gimana perjalanan karir A.A. sebagai seorang lurah gitu, sebelumnya sempat menjabat apa, berapa lama? Oke. Kalau dari perjalanan ya mungkin karena saya juga dari tenaga kontrak kerja ya dulu dari TKK. Saya 2003 tuh masuk di sekretariat daerah di bagian keuangan. Itu kurang lebih sampai tahun 2008. Oke. 2008 saya ke bagian TU pimpinan itu di sebuah keuangan dari 2008 sampai 2018. Oke, dan saya sendiri diangkat sebetulnya tahun 2010 sebagai PNS. Baik. Itu masuk di angkatan terakhir mungkin ya, pengangkatan dari TKK tahun 2010. Oke. Kalau gitu berarti sebelumnya sempat berapa lama nih Kang dari jabatan sebelumnya untuk menjadi lurah ini? Ya kalau perjalanan di struktural saya 2018 tuh bulan Februari saya ke Kelurahan Neglasari, Cibenying Kaler. Itu kurang lebih sekitar 1 tahun 4 bulan. Oke, berarti cukup cepat ya Kang ini perjalanannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu selama 11 bulan ini A tuh udah ngapain aja sih sehari-harinya sebagai lurah Ledeng? Mungkin apakah ada perbedaan dengan sebelumnya kayak gitu? Ya kalau perbedaan sih indikator sebetulnya ada di warga masyarakat sebetulnya. Saya juga tidak bisa memberikan penilaian dari sisi pribadi ya. Kalau untuk saya sebetulnya yang paling utama tuh seberapa besar sih manfaat saya ada di Kelurahan Ledeng untuk warga masyarakat. Itu yang paling utama. Tapi sejauh ini menurut A sendiri gitu ya, skill apa sih yang harus dimiliki seorang lurah gitu, apalagi untuk Kelurahan Ledeng gitu kan? Ya kalau untuk skill sebetulnya yang paling utama tuh cara memanage mungkin ya, memanage ya, karena kan kondisi kelurahan sekarang di era milenial dengan dulu mungkin akan berbeda. Oh iya tentu. Ya jelas mungkin dari sisi sumber daya manusianya juga sama, seolah-olah kan kita juga harus bisa merubah atau mengkombinasikan orang-orang yang lama dengan orang-orang yang baru dengan pola pikir pasti akan berbeda juga gitu. Ya di kita juga ada 2 orang PNS yang sebetulnya itu pengangkatannya 2019 ya, 2019 itu ada 2 orang. Secara sisi cara berpikir, cara kerja itu kan dia lebih milenial dari kita gitu. Berarti banyak perbedaan juga nih ya. Banyak sekali perbedaan sebetulnya. Jadi berarti kalau mau jadi lurah Ledeng tuh harus bisa menghadapi seluruh perbedaan yang ada di Kelurahan Ledeng. Betul. Belum lagi kita kan di secara sisi penguatan ke keluarnya ya, internal sudah jelas lah kalau internal. Eksternalnya juga sama.
Iya. Untuk apa? Untuk kita menghadapi para RW atau warga masyarakat Iya. sekalipun itu sama Apalagi kondisinya. Puai sempat baca-baca di data kan, katanya di Kelurahan Ledeng itu lebih banyak mahasiswa dan pelajar, lebih banyak Betul. berarti itu ya. Ya, kondisi itu kan karena memang secara sisi geografis itu kita di Kelurahan Ledeng sebetulnya berdekatan dengan kampus-kampus. Iya, Ya, betul. ada UPI UPI, juga ya, ya. meskipun secara sisi wilayah UPI itu masuk di Kelurahan Isola gitu. Tapi kan banyak dari mahasiswa UPI itu yang sebetulnya tinggal atau Iya, di Kelurahan tinggal Ledeng. sementara di wilayah kita di Kelurahan Ledeng gitu. Iya, benar. Ya alhamdulillah karena saya juga pas begitu mendapatkan amanah dari Pak Wali untuk menjabat Lurah Ledeng itu ketika COVID atau pandemi gitu. Ya kita sendiri sebetulnya belum melihat bahwa aktivitas mahasiswa itu berjalan gitu. Iya. Ya kalau sekarang kan kondisinya dengan kondisi di UPI sendiri banyakan daring, ya otomatis dari warga sendiri yang ada sekarang tuh warganya warga penduduk asli sebetulnya. Oh iya, jadi sekarang mungkin lebih banyak penduduk aslinya karena Betul. terjadi pandemi ini gitu Betul, ya. betul. Oke. Nah, karena ada banyak penduduk asli nih, kayak kan pasti udah punya ini ya kegiatan-kegiatan gitu kan. Nah, sudah prestasi apa nih yang udah capai gitu selama menjabat 11 bulan ini? Ya kalau prestasi mungkin kita belum punya prestasi, tapi setidaknya ada satu sisi perubahan juga ya untuk di warga masyarakat ketika kita bisa memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat gitu. Karena dari sisi fungsi kita di kelurahan kan sebetulnya fasilitator warga, pelayan warga gitu. Apapun kebutuhan warga, apapun keinginan warga, kita coba untuk fasilitasi. Ketika misalnya ada satu permasalahan, ketika ada permasalahan ya kita coba untuk memfasilitasi, mencari solusinya seperti apa gitu. Terus dari sisi pemberdayaan warga masyarakat juga kita coba untuk lebih dekat lah. Kita lebih mendekatkan antara kelurahan dengan warga masyarakat. Tidak ada jarak gitu. Oke. Tapi ini Kang Kakang mulu nih ya, padahal ya biar lebih deket, lebih nyaman ya. Puai juga dengar nih katanya tuh termasuk 10 lurah terbaik di Kota Bandung. Masa nggak ada? Berarti terbukti gitu kerjanya bagus. Wah, ya. Kalau nggak bagus kan nggak akan masuk 10 besar dong. Kalau 10 besar ya itu juga informasi saja. Tapi buat saya sebetulnya terbaik atau tidak terbaik atau masuk di di kategori itu, yang terpenting buat saya yang paling utama yaitu tadi kuncinya seberapa besar sih manfaat saya ada di sana gitu untuk warga masyarakat gitu. Kalau indikator untuk urutan ya itu mungkin bagian dari reward ya, reward dari pimpinan kita misalnya masuk di urutan berapa gitu. Tapi yang paling penting untuk saya terapkan di sisi pribadi saya yaitu tadi saya ingin bahwa ada saya di sana tuh bisa bermanfaat untuk warga masyarakat, bisa memfasilitasi warga masyarakat gitu. Apapun kebutuhan warga masyarakat kaitan dengan apakah administrasi kependudukan, pelayanan dasar ataupun hal-hal lain yang mungkin kita bisa bantu untuk warga masyarakat. Itu saja sih sebetulnya. Oke, kan ini pengen banget nih membantu dan bermanfaat untuk masyarakat Ledeng nih. Kalau gitu ada nggak program unggulan nih yang biar masyarakat Ledeng tuh terbantu atas hadirnya AA sebagai lurah? Ya setidaknya ginilah ketika warga masyarakat, kalau sekarang kan di masa pandemi ini tuh kan banyak sebetulnya hal-hal yang memang terkendala juga oleh kondisi gitu ya. Ya setidaknya kita bisa mensupport warga masyarakat yang memang punya keinginan untuk apakah itu di bidang lingkungan hidup ataupun mungkin ada semacam pergerakan-pergerakan pemuda, yaitu kita coba support lah. Kita coba support, saya juga coba dengan rekan-rekan di kelurahan coba untuk masuk juga ke warga masyarakat. Apakah ya saya ambil contoh lah waktu 2020 kemarin kan ada komunitas di Kelurahan Ledeng juga ya, komunitas Cinta Alam Indonesia. Ada komunitas Papici juga. Mereka di tengah pandemi itu
intinya ingin berbuat sesuatu juga. Iya, pasti. Ya, ambil contoh di Papici, mereka ingin membuat satu kegiatan untuk membuat mural. Oh, mural. Itu di Cipaku itu mereka bikin mural. Ya alhamdulillah. Iya, memperindah juga ya. Betul. Pertama memperindah, ya kedua ya secara sisi apa ya keinginan mereka untuk berbuat sesuatu atau berinovasi itu masih kita fasilitasi juga atau kita support lah minimal gitu. Ya alhamdulillah kegiatan mural ini juga kan sempat ditinjau langsung oleh Pak Wakil waktu itu. Alhamdulillah sebetulnya. Terus untuk komunitas atau cinta alam Indonesia itu mereka pernah membuat satu gebrakan juga dengan dengan membuat kegiatan bebersih Sungai Cipaganti. Itu Sungai Cipaganti menggabungkan beberapa organisasi masyarakat dan komunitas motor untuk bisa bergerak juga di sana gitu. Ya alhamdulillah lah gitu. Dan itu juga mendapatkan dukungan penuh dari DPRD. Oh, keren banget tuh. Nah, tadi kan banyak tuh ya wargi-wargi Ledeng gitu kan. Betul. Dari yang pecinta alam, dari pelajar, dari ini, dari itu gitu kan. Nah, berarti kan warga di Ledeng tuh beragam gitu ya. Betul. Nah, gimana sih untuk mengatasi keberagaman tersebut gitu? Ya kita yang harus bisa menyikapi secara sisi arif juga ya. Perbedaan kan bukan halangan sebetulnya. Justru kita harus bisa menyatukan keberagaman warga masyarakat yang ada di Ledeng. Kita coba untuk satukan menjadi hal-hal yang memang intinya memang menjadi hal yang positif gitu. Yang ya setidaknya warga masyarakat juga bisa bisa membuat satu kegiatan-kegiatan yang secara sisi kebermanfaatan untuk warga masyarakat itu sendiri kita support gitu. Berarti caranya tuh tetap itu ya sih? Untuk ya minimal kita lah yang harus bisa mensupport juga ke warga masyarakat gitu. Sehingga ya kalau saya pikir kalau kita memberi satu batasan antara kelurahan dengan warga masyarakat ya akan sangat-sangat sulit kita mensupport mereka gitu. Tapi ketika mereka merasa dekat dengan kewilayahan ya insya Allah gagasan, ide-ide kreatif itu akan muncul karena mereka juga merasa bahwa kita mensupport untuk hal-hal tersebut. Iya gitu. benar banget sih Nah kan tadi sempat disinggung tuh Sungai Cipaganti. Nah kan mungkin belum banyak nih warga Bandung yang tahu karena jujur Putri juga baru tahu ternyata ada sungai di Cipaganti gitu kan ya. Nah boleh dong sedikit ceritain tuh Sungai Cipaganti itu seperti apa, terus mungkin sejarah sekalian Ledeng tuh kayak gimana mungkin dulunya, karena mungkin banyak orang yang nggak tahu hidden gamesnya di ini gitu di Kelurahan Ledeng gitu. Gini, kalau untuk Kelurahan Ledeng sebetulnya untuk nama Ledeng sendiri itu sebetulnya kalau orang Bandung nih ya, orang Bandung lebih cenderung ketika ingat nama Ledeng pasti konotasi atau arahnya langsung ke terminal ya. Kalau janjian sama teman berarti gitu ya. Terminal Ledeng atau minimal gitu kan. Kampus, padahal kampus UPI itu ada di Isola ya sebetulnya. Iya, benar. Tapi lebih identiknya kalau Ledeng tuh terminal. Padahal kalau kita lihat dari sisi histori itu Ledeng tuh mungkin berasal dari kata water leiding, bahasa Belandanya ya, karena memang seperti kita ketahui di Ledeng tuh ada bangunan cagar budaya, sumber mata air. Di sumber mata air. Nah, sumber mata air ini yang sebetulnya yang jadi cikal bakal nama Ledeng ya. Orang Sunda kan kalau bilang leiding itu agak-agak sulit ya. Bahasa Belanda kan leiding gitu ya. Makanya mungkin dipermudah mungkin orang Sunda. Ledeng. Gitu. Jadi identiknya sebetulnya kalau untuk Ledeng sendiri PDAM itu kan identiknya Ledeng gitu karena memang di situ ada sumber mata air yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat zaman dahulu gitu.
itu berupa ada saluran pipa juga Oke. yang membentang dari Cibadak, itu dari sumber mata air itu ke Kota Bandung. Oh. Itu aliran kalau dibilang sumber mata air pertama yang dialirkan ke Bandung sebetulnya. Termasuk si Sungai Cipaganti itu. Nah, kalau untuk Sungai Cipaganti, sorry aku lupa. Kalau untuk Cipaganti Iya, orang juga sama. Orang pas begitu tahu Cipaganti, tahu jalannya aja. Iya, karena kan Jalan Cipaganti. Jalan gitu Cipaganti, namanya, ya. betul. Padahal Cipaganti itu nama sungai juga di yang ada membentang di Kelurahan Ledeng yang berbatasan dengan Cimuleuit sampai dengan Desa Wangunsari, Kabupaten Bandung Barat. Nah, secara sisi kontur sungai ini masih secara sisi ekosistemnya itu masih Masih asri, alami. bagus. Masih alami banget gitu ya. alami banget. Itu airnya masih jernih. Kapan-kapan main ke sana bareng Ayo. Iya, Kita coba untuk sekalian ngecek ke sana. Iya, sekalian di ini apa sih, biar warga Bandung juga tahu ternyata Betul. ada sungai yang masih asri banget gitu Ya. di Ledeng, bukan Betul. terminal doang gitu kan. Karena banyak sebetulnya di Ledeng sendiri kan sebetulnya dua yang memang masuk di di Perda terkait dengan cagar budaya dan masuk mungkin di mata airnya ya. Oh, Sumber iya. mata air yang sebetulnya memang itu diperdakan gitu. Oh gitu. Kalau gitu mungkin kita agak geser dikit pembahasannya. Pengen tahu dong, Bu Ai, pernah ada nggak kejadian unik gitu atau cerita menarik selama bertugas 11 bulan ini sebagai lurah? Ya, Ledeng. yang paling menarik sebetulnya ya ketertarikan warga ya akan perubahan. Karena seperti kita ketahui kalau di pandemi sekarang kan banyak hal yang tersendat sebetulnya. Yang tadi saya sebutkan bahwa inovasi ataupun keinginan warga masyarakat untuk membuat satu kegiatan itu banyak yang terhenti gitu. Oh iya. Karena memang saya posisinya masuk di saat pandemi gitu. Hal yang paling yang sangat-sangat terasa yaitu bahwa kebersamaan warga masyarakat gitu itu kuat gitu. Oke. Ketika kita bisa kolaborasi dengan warga masyarakat kaitan dengan penanganan, kaitan dengan hal-hal positif lain gitu untuk orang warga masyarakat juga mungkin sama ya kita jenuh juga Pasti, untuk menghadapi COVID, tapi di satu sisi mereka juga punya keinginan kuat untuk melaksanakan satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif gitu. Apalagi kemarin-kemarin kan ada semacam pergerakan-pergerakan yang tadi saya sebutkan tadi bahwa warga punya keinginan untuk membuat mural misalnya. Iya. Ya alhamdulillah kita support gitu. dong. Ini sangat-sangat terasa sebetulnya. Saya sendiri kan berusaha untuk mendekatkan kita ke wilayah dengan mereka gitu. Kita coba untuk membuka batasan. Kita coba untuk membuka hubungan antara warga masyarakat dengan aparat kewilayahan. Karena ya tetap kita garda terdepan Oke, di warga keren masyarakat banget. gitu. Kalau aja ini warga-warga Bandung langsung tepuk tangan dengernya. Kalau gitu kan tadi berarti juga ini dong menggait teman-teman generasi Z gitu di warga di Ledeng. Ya kalau untuk menggait jelas lah. Karena Iya, kan tetap di kita di kewilayahan pasti dari tiap generasi ada ya. Ya kalau untuk saya mungkin nggak nyampe ke generasi Z. Waduh. Yang saya bilang mungkin tadi kolonial dengan milenial. Gimana caranya supaya kita bisa kolaborasi nih pola pikir kolonial dengan orang-orang yang milenial, yang secara sisi pola pikir, cara kerja mungkin jauh-jauh berbeda dengan kolonial gitu. Tapi bukan berarti kita juga dengan mudah bisa combine, ya pasti ada lah karena memang perbedaan ya secara sisi kalau misalnya dari sisi perbedaan ya itu tantangannya. Iya. Tantangannya, tapi ketika bisa mengcombine dua generasi ini ya dengan hasil yang misalnya bisa membuat satu hal yang positif ya itu luar biasa gitu. Keren. Tapi gak kelihatan jauh kok sama generasi Z dan milenial. Masih anak muda banget Ya, liat pakai rompi-rompi kayak gitu. Sama Teh Buai. Iya. Kita Cocok seangkatan ya. pisan sangkatan sama Bu Ai. Kalau gitu boleh tahu juga gak
hobinya di sela-sela kesibukan sebagai lurah Ledeng gitu ngapain? Ya kalau hobi ya saya suka olahraga, jelas lah kalau olahraga. Ya, minimal kita juga dengan kondisi pandemi Covid gini kan, di tengah kondisi yang saya harus siap 24 jam gitu ya, ketika misalnya ada permasalahan di kewilayahan, ya saya sempatkanlah untuk bisa berolahraga. Biar sehat atau menyalurkan kebiasaan saya. Misalnya ya nyanyi dikit gitu. Ya setidaknya itu membuang rasa-rasa jenuh kita juga ya, dan tetap kita juga harus bisa refresh lah untuk tetap selalu on fire dalam bekerja gitu. Benar, biar warga senang kita juga harus senang gitu ya. Betul. Biar kedepannya juga kelurahan Ledengnya tetap bagus, baik gitu ya. Amin, insya Allah. Lurahnya juga harus tetap happy. Amin, ya. harus tetap happy. Kedepannya nih, punya harapan apa untuk kelurahan Ledeng selama dijabat sama Ya kalau untuk harapan yang jelas kita juga menginginkan ada satu sudut pandang warga masyarakat akan kelurahan Ledeng gitu. Karena kan selama ini juga untuk warga masyarakat, saya sangat-sangat menghimbau juga ini kepada warga masyarakat ketika akan mengurus kaitan dengan administrasi kependudukan ataupun hal-hal lain itu kan, sebetulnya kalau untuk sekarang saya kan terbuka nih untuk pelayanan. Silahkanlah datang ke kantor kelurahan. Tidak ada yang berbayar kalau untuk sekarang. Kita pelayanan semua tidak ada yang berbayar. Insya Allah mau jam berapapun kita coba untuk kalau misalnya memang urgent ya oke, saya layani gitu. Nah ini mudah-mudahan sampai juga kepada warga masyarakat bahwa kelurahan sekarang tuh berbeda dengan kelurahan yang dulu gitu. Kita lebih terbuka lah insya Allah. Amin. Ya, jadi wargi Bandung jangan takut nih, apalagi khususnya wargi-wargi kelurahan Ledeng tuh kalau mau datang ke kelurahan datang aja karena langsung dilayani sama AA lurah yang sangat keren ini gitu kan. Insya Allah. Nih, kan ini udah hampir penghujung acara nih. Tadi kan sempat dibuka maskernya. Kira-kira sangat mirip siapa nih? Kayaknya sangat familiar gitu. Waduh, kalau saya nanti yang ngomong mirip siapa, malah nanti GR juga ya. Kalau Boy ngerasanya gitu. mirip penyanyi Indonesia nih. Sebelumnya siapa nih? Mau tanya dulu, nama panjangnya Budi tuh bener nggak Budi Sihotang? Wah, mirip banget sama Judika. Mirip banget. Bukan Judika mungkin ya, Budika mungkin ya. Boleh. Kalau gitu kan mukanya nih udah mirip banget. Apakah nih suaranya nih katanya juga mirip-mirip, bagus katanya. Kalau suara ya mungkin nanti Teh Pua yang bisa ini juga ya. Kalau gitu boleh atau nyanyi dulu dikit buat penutup. Oke. Nyanyi dulu atau boleh. Sok. Lagunya lagu apa nih? Bebas sok. Lagu paling yang disuka gitu. Ada yang sekarang lagi tren ya, lagi ini lagunya Judika juga. Oh itu kan udah cocok nih. Putus atau terus. Aduh. Kayak anak muda banget. Nah memang seangkatan kan. Oke, coba. Oke lanjut. Oke boleh, langsung aja. Boleh. Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta? Atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Keren banget, tuh kan berarti bener nih, gak cuma mukanya doang yang mirip, tapi suaranya juga. Itu karena kebutuhan akan hiburan mungkin. Kelurahan Ledeng berarti keren banget ya, udah dapat pemimpin yang keren.
mirip Judika, suara bagus, paket komplit sekali gitu ya. Bukan paket hemat ya. Oh iya, bukan paket hemat, komplit. Oke. Gitu terima kasih Budi udah hadir di. Nah terima kasih atas kesediaannya ya. Iya, Terus semoga pembicaraan kita ini bisa memberikan insight-insight kepada masyarakat biar masyarakat tuh mau lebih tertarik lagi untuk datang ke kelurahan, biar nggak takut lagi ya. Biar terus juga kelurahan Ledeng tidak diinikan sama terminal doang, padahal masih banyak lagi ya ini informasinya. Kalau gitu terima kasih banyak. Sama-sama Teh Puai. Mudah-mudahan Teh Puai juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Juga pandemi. Oke. Tetap semangat. Oke, untuk teman-teman untuk wargi Bandung mau tahu episode selanjutnya seperti apa dan siapa aja yang bakalan datang ke Bandung International Podcast, makanya tetap setia dengerin Bandung International Podcast dan sampai jumpa.